Shalom adik-adik Taruna, apa kabar? Selamat pagi. Udah bangun belum? Bangun. Ayo kita mau mulai ibadah kita. Kita menyanyi dulu ya. Lagu dari Kidung Jemaat. Aduh, Pak Pendeta lupa dari mana, tapi pasti tahu lagunya. Lagunya Yesus Menginginkan Aku. Tahu kan? Nah, ketinggian. Yesus menginginkan aku bersinar bagi Dia dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekali lagi ya. Yesus menginginkan aku bersinar bagi Dia dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada minggu ini kami, Tuhan, tetap berikan kesehatan dan kami tetap beribadah walaupun secara online. Secara khusus buat anak-anakmu di kelas Taruna, kiranya Tuhan Engkau terus memberkati. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami dapat mengerti. Roh Kudus-Mu mencerai pikiran kami supaya kami memahami firman Tuhan dan bukan hanya kami paham, tapi melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini terambil dari Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Pasti semuanya sudah pernah baca cerita ini tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Secara singkat Pak Pendeta mau ceritakan, nanti baca di rumah. Jadi ada di suatu tempat, ini perumpamaan ya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Jadi ada di suatu tempat ada seorang yang sangat miskin, Lazarus namanya. Dia itu sangat miskin sekali, sehingga kalau mau makan saja dia harus minta-minta. Dia harus meminta-minta. Tapi jarang sekali dia dapat makanan. Hidupnya sangat menderita. Bahkan sampai dia punya luka-luka itu dijilat sama anjing. Itu kasihan banget ya. Nah, tapi di tempat dekat dengan si Lazarus yang miskin ini, ada seorang yang kaya. Kaya banget. Tapi walaupun kaya dan suka buat pesta, tapi dia nggak mau beri. Padahal dia lihat Lazarus yang miskin itu butuh makanan. Dia nggak kasih makan.
Bahkan kebanyakan sisa-sisa makanan, sisa-sisa roti, sisa-sisa itu yang dibuang. Dan itu yang dimakan oleh Lazarus. Dan kemudian karena menderitanya, Lazarus kemudian mati. Dan ketika dia mati, rohnya dibawa oleh malaikat ke tempat yang paling indah di Firdaus, yaitu di dalam pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham. Kalau pangkuan Abraham itu orang Israel itu mengatakan kalau pangkuan Abraham itu ya Firdaus atau surga itu. Nah, kemudian ada juga yang orang kaya tadi, dia mati juga. Kemudian waktu dia mati, rohnya atau jiwanya dibawa kemana? Ke alam maut, ke neraka. Nah, waktu di sana kan, wah dia panas sekali. Terus dia bilang, pas dia lihat di atas sana, waduh, si Lazarus enak banget ada bersama dengan Abraham. Dia bilang, Bapak Abraham, tolong dong suruh si Lazarus itu celupkan jarinya saja supaya datang terus teteskan ke lidah saya. Aduh, aku haus banget. Tapi Abraham bilang, nggak bisa. Kita punya jarak nih jauh banget, ada jurang yang nggak bisa dilewati. Kamu nggak bisa ke sini, saya nggak bisa, si Lazarus nggak bisa ke situ. Aduh, kalau begitu tolong dong supaya masih ada 5 saudaraku yang di dunia, di bumi. Tolong supaya si Lazarus kasih tahu mereka. Ini Lazarus dibangkitkan, suruh dibangkitkan terus kasih tahu. Terus Abraham bilang nggak bisa. Kan sudah ada kitab-kitab para nabi, ada kitab suci, sudah mereka harus belajar dari situ. Nah, dari pelajaran ini, cerita tentang Lazarus dan orang kaya, Tuhan Yesus sebenarnya sedang mau mengajar kepada kita bahwa miskin itu tidak membuat kita menderita seterusnya. Karena ada satu saat nanti kita akan menikmati yang baik. Tapi ingat, harus tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya pada Yesus. Yang kaya bukan berarti dia enak aja. Kalau dia lupa dengan Tuhan, lupa untuk berbagi kasih dengan orang lain. Adik-adik kelas taruna, ingat bahwa kita sebagai orang percaya harus mempunyai kasih. Itulah hukum yang paling utama. Kasih kepada Tuhan, kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, rajin membaca kitab suci. Tetapi ada yang lain, yaitu kita harus berbagi kasih dengan orang lain. Jangan sampai kita tidak mau berbagi kasih dengan orang lain. Paling gampang kita mendoakan orang yang sakit. Atau mungkin adik-adik punya sesuatu yang bisa berbagi dengan orang lain. Jangan hanya untuk diri sendiri. Itu orang kaya, dia punya segalanya, tapi dia tidak mau berbagi. Waduh, jangan sampai kita seperti itu. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita memperhatikan orang yang susah. Nah, saat ini kan lagi sakit corona. Ada virus corona, sakit corona lagi. Virus corona. Terus banyak yang sakit kan. Terus kita buat apa? Bukan cuma sakit, ada yang sakit memang karena corona, tapi ada juga yang apa? Yang kena sakit kantong. Orang banyak susah. Nah, kalian buat apa? Ayo, harus berbuat sesuatu. Berdoa bagus, tapi jangan lupa untuk berbagi kasih. Ya, kalau kalian punya sesuatu yang bisa dibagikan ke orang lain, kalau nanti kalian punya sesuatu, ada teman yang lagi susah, kalian bisa bantu. Kecuali satu, tidak boleh memberikan jawaban kepada teman satulangan. Itu gak boleh. Itu kasih contekan, salah, itu gak boleh. Hanya itu saja yang dilarang. Kalau berbuat kasih untuk yang lain,
boleh, ya. Jangan lupa untuk berbuat kasih kepada orang lain, karena Tuhan suka orang yang seperti itu. Jangan lupa ya adik-adik ya, kelas taruna harus menunjukkan kasih kepada orang lain. Tapi jangan cuma ke orang lain, yang paling dekat di rumah, adik atau kakak, harus berbagi kasih. Kalau punya sesuatu, bagi. Kalau ada butuh bantuan, bantulah. Ya, jangan lupa. Kalau punya sesuatu, berbagi. Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak yang suka berbagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi minggu depan dalam cerita yang berbeda. Tetapi ingat, tetap beribadah walaupun tidak bersama-sama. Oke, kita angkat pujian, lagu yang semangat ya. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Dibawa kepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Jadi seperti raja wali, melintasi hidup, tapi ingat juga berbagi kasih. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kiranya firman Tuhan menguatkan kami semua menjadi orang-orang yang suka berbagi. Dan kami percaya Tuhanlah yang melihat semuanya, dan kami benar-benar menunjukkan bahwa kami adalah umat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tuhan tetap memberkati keluarga kami, berkati juga teman-teman kami. Walaupun kami tidak bersama-sama, tapi Tuhan tetap menyertai kami semua. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.